depan gemilang di kampus Teknopreneur. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Motivasi Bisnis. Sudah diulas tadi, ternyata memang walaupun masih muda, Berkat punya semangat dan motivasi yang tinggi untuk menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu ya, Berkat ya. Oke, kita lanjut tadi. Berkat belajar di Inkubitek Dharma Jaya. Seperti itu. Apa sih yang dipelajari di sana dan bagaimana prosesnya di dalam sana? Kalau di Inkubitek Dharma Jaya itu kita benar-benar di inkubasi ya, kayak inkubasi ya, jadi benar-benar di di tempat di sana kegiatannya banyak sekali, seperti misalnya kalau kita belum punya belum punya bisnis sama sekali, jadi di situ kita bisa sharing, kita bisa dikasih ide seperti apa, atau kalau misalnya kita sudah memiliki bisnis, bisnis kita belum matang nih, di sana bisa benar-benar dibentuk dari nol sampai jadi. Kayak misalnya saya di sana di Inkubitek itu sering mengadakan lomba tahunan, biasanya itu DSC namanya, Dharma Jaya Startup Competition. Di Dharma Jaya Startup Competition itu kemarin saya mengikuti, dan puji Tuhan saya lolos di sana ya kan. Kemudian setelah lolos kita beri pendanaan, kemudian untuk stimulus awal ya. Kemudian kita diberi prainkubasi dan inkubasi. Di masa prainkubasi itu kita diajarin bagaimana bersama dengan tim, bagaimana bersama dengan membuat HPP, harga produk, menentukan harga produk segala macam. Kemudian bagaimana membentuk tim yang solid, begitu. Kemudian itu ada tahap-tahapnya sampai ke tahap inkubasi, sampai tahap produk jadi. Semua dibina di sana. Dan di sana orang-orangnya luar biasa, banyak teman-teman bisa sharing bersama orang-orang yang udah sukses di sana. Keren. Nah, kemudian terbengkalai nggak nih kuliahnya, Berkat? Sekarang semester berapa? Saya semester 7. Semester akhir. Kalau dari saya sih nggak terkendala ya, karena setiap masing-masing orang itu punya prioritas masing-masing kan. Jadi bagusnya kita untuk memanage waktu. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk kerja di rumah, ada waktu untuk berbisnis, semuanya punya waktu. Jadi bagus-bagusnya kita untuk bisa membagi waktu gitu. Kalau saya sih nggak terbengkalai. Nggak terbesar, semuanya ya? Termanage. Wah, keren. Terinspirasi sekali. Jadi saya ini terinspirasi. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara Berkat memasarkan jasa Anda? Kalau kami memasarkan produk-produk kami, kita sekarang udah ada di berbagai platform seperti Shopee, kemudian Instagram, kemudian kita juga pakai WhatsApp, kemudian apalagi ya? Kemudian kita ada langsung platform sendiri yaitu www.belovecorp.com. Kemudian yang paling hebatnya kita punya aplikasi sendiri. Jadi aplikasinya namanya Beloved App Mobile. Beloved App Mobile kita bisa download di Play Store. Udah ada. Jadi di situ udah ada layanannya. Udah ada layanannya masing-masing. Di sana kita bisa pesan langsung. Kalau pesan langsung di Beloved App Mobile kita dapat diskon banyak. Banyak diskonnya ya. Banyak diskon. Jadi promosi ya. Nah, dari mulai merancang, terus strategi pemasaran sampai launching, apakah itu juga dibantu gitu di Inkubitek? Benar-benar dibantu dari Inkubitek. Jadi kita benar-benar difasilitasi di sana. Kalau misalnya kita ada kendala, tinggal ngomong, udah pasti kasih ide solusi seperti apa. Pada saat prosesnya gitu, pada saat melewati step by step gitu, apa sih kendala yang Berkat hadapi? Kendala kalau ngomongin kendala pasti banyak ya. Banyak ya. Banyak banget. Kendalanya
ada dua. Kendalanya dari orang lain dan dari diri sendiri. Dari orang lain apa? Dari orang lain, ngapain sih lo berbisnis? Ngapain? Orang lo gitu-gitu aja nggak ada duit juga. Okay. Emang dia tahu kita kita ada duit apa enggak? Nah, itu kendala dari luar, hasutan-hasutan dari luar gitu. Kadang membuat semangat kita jadi down gitu kan. Kemudian jualan apaan sih gitu ya? Masa jualan kemasan gitu-gitu. Kira-kira sih bisnis apaan nih gitu-gitu ya. Nah, itu termasuk kendala. Kemudian yang kedua, kendala dari diri sendiri. Oh, dia udah ngomong kayak gitu, jadi down gitu kan. Kadang-kadang itu kendala juga. Kemudian kadang di manage waktu sih kadang bentrok sedikit mungkin di situ kendalanya. Nah, kemudian tapi bisa ngatasin. Kemudian dari diri sendiri ya itu sih, kadang males, kadang enggak, ya mut-mutan juga. Ya semua orang pastilah pasti kayak gitu. Cuman gimana caranya kita untuk kembali memotivasi diri sendiri, motivasi awal seperti apa, dan harus tetap semangat gitu ngejalaninnya. Oke, siapa sih orang yang selalu bisa ngejaga mood, motivasi, apa dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua gitu-gitu? Penting juga nggak menurut Berkat? Ya pasti penting, dukungan doa dari orang tua, karena kalau orang tua saya juga jauh kan, nggak ada di sini. Oh, jadi anak rantau nih ceritanya. Ya jadi ya itu sih, tinggal ya semangat dari orang tua, doa dari orang tua. Dari orang spesial juga. Balik lagi, gimana sih gitu bisa melakukan desain seperti ini gitu? Cerita dulu dong. Gimana bisa buat desain seperti ini? Nah, kebetulan di Dharma Jaya itu kita ada mata kuliah desain. Mata kuliah desain. Jadi di sana bener-bener awalnya saya nggak tahu sama sekali desain itu seperti apa, mau gambar aja nggak bisa kan. Dari sejak saya ada mata kuliah itu di semester 4 waktu itu, saya belajar, tahunnya bisa. Dari situ saya belajar terus, dan akhirnya belajar dari orang yang udah tahu, yang lebih bisa, dan bisa akhirnya. Kita coba-coba, ambil, tiru, modifikasi, bisa. Tapi pernah nggak terpikir oleh Berkat gitu, bisnis itu apa sih gitu? Kenapa saya harus berbisnis? Iya, jelas. Semester 1, semester 2 saya bilang, apa sih bisnis ini? Kok orang-orang pengen gitu. Apa hanya dapat cuan segala macam udah jadi bisnis? Oh, ternyata enggak. Ternyata dalam bisnis itu luas pandangannya. Apa ya? Kalau dibilang bisnis itu, kalau menurut saya adalah satu hal yang membuat kita semakin dewasa sih sepertinya. Dalam semakin dewasa, cara berpikir dalam tentu cara ya. berpikir tentunya. Karena kalau kita berpatokan dari orang lain saja, kita bakalan down gitu. Kenapa dia bisa sebenarnya? Kenapa kita nggak bisa? Harusnya kita berkaca dari orang-orang yang sukses. Jadi dia bisa sukses, tentu saya juga bisa sukses. Itu yang menjadi motivasi kuat buat. Nah, dalam menjalankan bisnis ini gitu, seberapa optimis nih Berkat nih? Optimis banget dong, 100%. 100% optimis. Karena kalau saya udah terjun ya harus 100% gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau saya sistemnya kayak gitu. Kalau udah mulai ya harus kamu selesaikan gitu. Dengan baik apapun hasilnya. Mau gimana pun harus bisa. Gagal ya pastilah. Pasti ada step-step di mana kita ada di atas, di mana kita ada di bawah. Roda kehidupan pasti gitulah ya. Gitu. Menurut Anda apa bedanya bisnis sama jualan? Bisnis sama jualan. Bisnis, jualan, bisnis adalah jualan. Ya, jadi sebenarnya ini adalah satu hal yang sama sih menurut saya. Cuman kalau kita berbicara cuman jualan, nggak berbicara bisnis, ini beda. Kalau jualan dia dapat duit, dia kira dia udah untung, dia udah untung. Dia tanpa memikirkan kedepannya seperti apa. Kalau bisnis dia berbicara lebih dalam. Dia berbicara tentang bukan hanya tentang jualan, tapi dia berbicara tentang tim, dia berbicara tentang masa depan bisnisnya seperti apa. Kalau jualan ya jualan biasa, beda kayak misalnya startup dengan UMKM biasa. Kalau startup itu dia langsung grow up, naik drastis gitu omsetnya misalnya. Kalau misalnya UMKM dia menetap gitu.
beda seperti sama halnya seperti bisnis sama si jualan tadi. Oke, jadi Anda ada di posisi yang mana? Bisnis. Bisnis. Oke. Pasti bisnis. Kemudian apa yang mau Anda lakukan ke depannya supaya bisnisnya tetap survive? Ya, yang bakalan kita lakukan ya tentunya kita bakalan lebih ke pengembangan sistem sama pemasaran ya. Pemasaran sama kualitas produk kita. Karena orang juga bakalan menilai ada 3 yang bakalan dinilai si customer kita. Pelayanan, price, harga, sama kualitas. Jadi itu bakalan benar-benar kita prioritaskan gitu. Udah sampai mana sih produkmu? Gitu. Udah sampai mana? Udah sampai mana? Siapa saja yang sudah menggunakan produk dari Beloved Corp ini? Kalau Beloved Pack kita masih lokal, yang Lokal. masih mesen kayak gini, ini masih lokal, Lampung. Tapi kalau Beloved Print kita udah ke seluruh Indonesia. Beloved Print ya. Beloved Print udah ke seluruh Indonesia kayak bisa sablon, karena kita bekerja sama dengan vendor-vendor lain juga. Oh, jadi lebih desainnya aja ya? Desain, terus cetaknya? Iya, desain, cetak, semua. Oh, semua ya. Oke. Terus gimana? Sudah selesai nih, sudah sukses nih, kayak kan? Sudah sukses. Menurut saya Anda sudah sukses. Apakah sudah selesai nih tugas dari Incubitek-nya? Belum sih, kalau menurut saya belum sukses. Belum sukses karena masih banyak perjalanan ke depan. Masih banyak tahap-tahapan ke depan, dan masih diinkubasi juga dari Dharma Jaya. Sampai sekarang masih juga? Masih, sampai 6 bulan ke depan masih. Sampai apakah di setiap stepnya itu ada target-target dari Incubitek-nya? Setiap kita ada rapat pasti kita ada target. Misalnya kalau Beloved Pack per bulan kita ada target berapa dan harus mengunjungi ke berapa, kita harus promosi berapa. Setiap pertemuan pasti ada target yang harus dicapai. Dan itu menurut saya bagus banget karena memacu semangat. Lebih semangat lagi kan, daripada stuck gitu aja. nggak bakalan berkembang kalau. Oke. Timmu emang tim dari Beloved Corp ini orang-orang Dharma Jaya semua? Iya, ada orang Dharma Jaya kecuali co-founder kita dari luar Dharma Jaya. Oke. Nah, kemarin cerita dong prestasinya. Oh iya, ya kemarin kita kebetulan Beloved Print ikut lomba ASMI akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia 2020 itu nasional ya? Iya, nasional. Jadi awalnya kita di bulan September itu dia ada pendaftaran di sana, kemudian ada 2 tahap. Jadi tahap pertama itu pengiriman pitch deck. Dan puji Tuhan kita lolos 100 startup terbaik di Indonesia. Kemudian setelah melalui tahap itu kita dikasih workshop 3 hari. Kemudian setelah itu diadakan tahap kedua untuk menjaring 25 startup terbaik. Dan setelah itu Oktober kemarin tanggal 3 kita diumumkan lolos menjadi 20 terbaik di Indonesia. Luar biasa. Itu yang tingkat nasionalnya. Tingkat nasional. Kemudian yang lain? Kalau tingkat yang lain masih belum ada OTW kayaknya. OTW. Okay. Tapi ini cukup menginspirasi sekali menurut saya. Masih muda, masih kuliah, sudah punya mindset berpikir ke depan untuk memulai bisnis gitu. Jadi nggak bingung lagi mikirin tamat kuliah mau ngelamar kerja kemana, ijazahnya untuk apa gitu kan. Jadi sudah melewati masa-masa itu. Nah, gimana cara ngejaganya nih? Gitu. Itu kan juga merupakan satu tantangan agar bisnis ini tetap jalan. Cara menjaganya ya biar tetap semakin besar bisnisnya. Ya, cara menjaganya ya harus punya tim yang solid sih. Kalau nggak ada tim yang solid ya pasti bakalan amburadul juga, karena tim yang solid bakalan bantu kita ketika kita lagi down, dia bakalan kasih semangat. Kemudian kita akan mengembangkan bukan hanya produk tapi di tempat-tempat lain juga kita bakalan. Apa sih artinya menurut kamu arti sebuah brand itu sendiri, supaya itu juga bisa mengedukasi para UMKM juga kan untuk dalam mendapatkan sebuah brand, packaging gitu. Benar-benar. Brand itu sangat penting. Merek sekarang sangat penting, dan saya bisa bilang
sebelum memulai usaha harus udah punya brand dulu. Harusnya. Karena itu adalah aset paling penting dalam sebuah bisnis. Itu yang menjadi ciri khas, kayak kita kan manusia harus punya nama. Itu yang menjadi ciri khas kita supaya orang bisa tahu, oh ini dia gitu. Jadi kalau orang mau berbisnis harus punya brand, karena brand itu yang menciri khaskan produk, itu yang menciri khaskan kualitas apa yang dihasilkan. Ya paling penting lah brand. Oke. Yakin nggak sih Berkat bahwa produk ataupun jasanya Berkat itu mudah diterima gitu di Lampung deh, di nasional? Kalau saya sih yakin banget ya, karena kalau dalam segi harga kita sangat bersaing sama yang lain. Kalau dari segi harga, dari segi kualitas kita bisa jamin bisa bersaing dari yang lain gitu. Oke. Takut nggak sama persaingan? Pasti ada rasa deg-deg gitu kan, pasti. Cuman ya mau gimana, ini namanya bisnis, harus siap mau gimana pun kondisi harus siap. Udah pasti harus menerima konsekuensinya, semuanya pasti ada konsekuensinya. Pasti ada. Tadi kan ada dua ya, bill of card sama bill of print. Bill of pack. Bill of pack. Nah, ngejalanin dua-duanya mana yang lebih mudah dalam memasarkan, menjualnya? Lebih mudah dua-duanya. Oke. Dua-duanya, karena kita di satu platform udah digabung. Kecuali kalau misalnya kita jual masing-masing nih, satu pemasaran untuk bill of pack, satu pemasaran untuk bill of print. Beda. Karena ini produk digital, sekarang udah online semua, jadi gampang untuk pemasaran gitu. Nggak beda-beda, nggak beda bill of print, beda sama. Karena kita udah